Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sobat Muardi. Dimanapun Anda berada, pastikan Anda dalam keadaan sehat dan bahagia. Ya, ketemu lagi dalam program Muardi Wae yang kali ini akan membahas tentang osteoporosis ya. Dengan judul pentingnya pencegahan osteoporosis sejak dini. Ya, bersama saya Novianto Adinugroho dari bagian forensik, dan tentunya saya ditemani dan sudah hadir di tengah-tengah kita seorang pakar, seorang ahli yang menguasai tentang osteoporosis dan teman-temannya. Oke, kita sambut. Beliau adalah Dr. Bintang Sucahyo, spesialis ortopedi konsultan. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, dokter. Bagaimana kabarnya ini, dok? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat-sehat semua, alhamdulillah ya. Ternyata sudah banyak yang menunggu kita, dokter ya, Iya, para netizen ini, dok. Ya. Ini ada sedikit kemunduran tadi ya, karena ada sedikit kesalahan teknis ya. Biasa ini online ini kan agak. Iya, betul. Sinyal. Kadang-kadang sinyal ya berpengaruh. Oke. Ya, tapi alhamdulillah sudah bisa live kita, dokter. Ya, hari ini kita akan membahas tentang pentingnya pencegahan dan penanganan osteoporosis sejak dini. Wah, Ya. ini yang perlu kita ketahui bersama, dokter. Jadi, apa sih, dok, osteoporosis itu, dok, sebenarnya? Iya, terima kasih. Jadi osteoporosis itu kita menggunakan bahasa awam aja ya. Awam ya, aja. ya. Jadi suatu kondisi di mana tulang itu bentuknya sama, tapi komposisinya di dalam tulang itu yang mengalami perubahan. Oleh karena apa? Kepadatannya berubah. Oleh karena kalsiumnya yang ada di dalam tulang yang seharusnya menyusun daripada tulang itu berkurang komposisi. Jadi massa tulangnya, sehingga akibatnya apa? Walaupun tulangnya bentuknya sama, tetapi dia fragile, artinya gampang rapuh, gampang patah ya. Oleh karena komposisinya tidak yang seharusnya. Jadi mengalami perubahan, bukan perubahan bentuk, tapi adalah perubahan komposisinya. Gitu. Oh iya. Jadi kalau bahasa awamnya pengeroposan tulang ya, ya, keropos tulang. Kalau orang awam adalah keropos tulang kan gitu ya. Iya. Jadi sehingga tulangnya itu gampang rapuh seperti hati gitu ya, Dok. Seperti kerupuk. Seperti kerupuk. Bentuknya kerupuk, tapi ternyata dalamnya itu sangat rapuh sekali gitu. Begitu. Okay. Jadi apakah itu dari semua tulang, dokter? Apakah hanya mungkin tulang kaki, atau kan biasanya yang dirasakan itu tulang punggung, mungkin boyok itu encok. Jadi parameter osteoporosis keropos tulang itu kalau di dunia disepakati bahwa satu yang sering terkena adalah tulang belakang ya. Kemudian panggul, kemudian pergelangan tangan. Ini adalah yang sering menimbulkan suatu fraktur akibat daripada osteoporosis itu. Gitu. Sehingga dibuat suatu alat yang nantinya mendeteksi kira-kira tempat-tempat itu kalau diperiksa menurun, maka itu adalah salah satu indikasi bahwa terjadi osteoporosis atau keropos tulang. Gitu. Jadi memang ada tempat-tempat tertentu ya, dokter. Iya. Apakah itu tulang-tulang yang biasanya untuk aktivitas, dokter? Ya, artinya bahwa satu, tulang belakang itu kan menyanggah tubuh kita. Ya. Gitu? Kemudian diteruskan ke paha, panggul, kemudian ke paha. Tulang-tulang yang kompak, jadi tulang ada dua macam ya. Tulang yang padat sama tulang yang apa istilahnya? Kalau kanselus, kalau istilahnya itu tulang yang berongga. Nah, itu ada di tulang belakang, di pelvis, ya. Kemudian di daerah pergelangan tangan gitu ya. Itu tulangnya beda, bukan kortikal tapi adalah yang berongga, kanselus istilahnya kalau di kedokteran. Iya. Ya, jadi memang istilahnya ada tempat-tempat tertentu yang istilahnya sering mengalami gejala ya, dari osteoporosis ini. Iya, betul. Iya. Jadi orangnya kan kalau spine dia menjadi lebih bungkuk. Gitu. Karena biasanya tingginya segini, kemudian dia akan mengecil karena keropos, sehingga dia mengalami suatu pembungkuan. Oleh karena akibat daripada massa daripada tulangnya itu memendek tulangnya. Memendek. Iya, jadi kan kalau spine itu kan banyak itu ya. Ya kan ada torakal, lumbal ya.
itu lama-lama dia akan memipih gitu ya. Oh, semakin akhirnya menjadi bungkuk. Oh, gitu. Itu salah satu anunya begitu. Kok tahu bungkuk ya? Atau kadang-kadang nggak bisa melihat di depan tapi dia begini oleh karena ada bungkuk. Gitu. Dan itu yang indikasinya. Ya, nah dan biasanya ini terjadi pada mohon maaf mungkin yang sudah berusia lanjut ya dok ya? Ya. Kalau misalnya yang muda gitu ada nggak dok? Yang osteoporosis tapi muda. Ya, jadi osteoporosis itu gitu, disebut primer ya. Primer itu adalah biasanya oleh karena akibat wanita yang sudah nggak menstruasi, estrogennya yang nggak ada. Oh iya. Itu yang primer. Nah, tapi kalau yang tadi tanyakan masih muda kok osteoporosis bisa. Misalkan aja gadis punya sakit asma, gitu, minum obat-obatan antikortisoid itu adalah osteoporosis yang disebabkan oleh karena pemakaian obat-obatan yang menyebabkan osteoporosis. Bisa. Begitu. Itu nanti sekunder namanya. Oh, sekunder. Atau dia punya hobi minum kopi yang over ya. Alkohol itu adalah minuman-minuman yang membuat absorpsi kalsiumnya akan terganggu sehingga dia akan lebih osteoporosis. Itu yang sekunder. Ya, mohon maaf tadi dokter membahas tentang wanita ya dok ya. Ya. Nah, apakah mungkin dok? Maksudnya apakah juga terjadi untuk osteoporosis ini pada pria? Pria, ya. Kalau pada pria itu memang dibandingkan perempuan yang postmenopause itu memang jarang ya. Tapi bisa saja kalau pria itu mengalami gangguan pada hormonalnya. Kalau kita kan laki-laki kan testosteron. Ya. Nah, kalau perempuan kan estrogen. Nah, kalau pada suatu kondisi tanpa disadari, yang laki-laki ini ternyata produksi testosteronnya itu lemah atau minimal sehingga dia kecenderungan osteoporosis bisa saja terjadi. Gitu. Jadi hormonal ya dok? Hormonal ataupun juga penyakit lain, tapi itu jarang ya. Gitu. Jarang, tapi tetap bisa terdeteksi. Itu, tapi yang untuk yang primer yang kita bicarakan yang umumnya adalah keropos tulang itu adalah karena orang wanita begitu dia ada menepus, maka progresivitas daripada osteoporosisnya itu akan berjalan lebih cepat. Kalau tidak dilakukan penanganan gitu. Gitu. Jadi mesti akan begitu. Ya. Untuk penanganannya nanti dibahas di belakang dokter. Okay. Ya kita sapa dulu ini teman-teman yang ada di Instagram dokter. Wah luar biasa ini yang follow, yang ikut live ada kira-kira 1520. Wah banyak sekali. Ya ada juga teman-teman yang dari Facebook, ada juga yang dari Instagram juga ya. Silakan kalau mau mengajukan pertanyaan langsung bisa melewati chat ya dok ya. Itu Vivian Kumala itu. Dok, ini ada Sobat Muarti yang dari Instagram dokter Vivian Kumala. Ya, bertanya ini Mbak Vivian, dok, apakah osteoporosis ini bisa diakibatkan kebiasaan saat muda atau karena faktor usia saja dok? Wah ini menarik sekali. Ya, jadi pertanyaannya ini bagus ya. Jadi kebiasaan di saat muda, ini terutama wanita ya. Walaupun dia itu estrogennya dia masih ada, masih aktif, artinya bahwa osteoporosis itu kalau sudah nggak mens lagi, estrogennya itu akan jauh lebih cepat osteoporosisnya. Nah, kalau pada muda, kebiasaan apa? Satu, tadi kebiasaan minum kopi yang berlebihan, gitu. Kemudian ada yang kalau di luar negeri alkoholisme, minum alkohol, gitu. Kebiasaan mager, malas gerak. Namanya ya? Iya mager. Kan bahasa orangnya kan minumnya adalah mager ya, malas gerak. Malas gerak ini, jadi dia itu gerak dikit mau, terus kemudian mau selengnya, aduh saya nanti hitam. Nah, padahal kan vitamin D diperlukan. Gitu ya. Tulang itu itu jadi kebiasaan itu ya. Nah kemudian faktor usia otomatis ya. Tuhan menciptakan perempuan adalah dia mempunyai masa estrogennya itu akan habis, menurun. Nah pada saat menurun maka proses aktivitas daripada pengerusakan tulang itu lebih cepat. Nah, ini yang penting kan faktor usia adalah merupakan salah satu juga gitu. Iya. Memang agak hormonalnya wanita ini, makanya wanita itu susah ditebak ya dok ya. Karena banyak mengalami perubahan hormon. Ya. Lanjutan dari Mbak Vivian ini dokter. Jadi kalau masa muda berpengaruh dengan kondisi tulang di masa tua,
apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah kerapuhan tulang? Ya, ini sesuai bagus. judul ini, Sesuai Dok. judul ya. Pentingnya Oke, osteoporosis ya. sejak Jadi dini. kepada semua jadi laki-laki atau perempuan. Jadi semasa usia kita ini masih muda, maka janganlah kita menyanyiakan. Artinya bahwa pada saat kita masih muda pun ini preventifnya di situ. Jadi satu adalah melakukan suatu olahraga yang rutin. Rutin artinya tidak harus dengan yang ngoyo ya, sampai kita kelelahan gitu enggak, tapi rutin paling tidak satu hari itu ya 30 menit lah kita untuk berjalan gitu, untuk berjalan exercise gitu ya. Kemudian kalau bisa matahari, ya vitamin D-nya diaktifkan. Karena osteoporosis itu kan ada 3 faktor, kalsiumnya, vitamin D-nya, kemudian aktivitas daripada pengerusakan tulangnya ini, yang tentunya harus di cover nanti kalau udah yang pada masa tua sudah nggak punya estrogen, harus minum obat anti pengrusak tulang, anti absorpsi tulang itu ada gitu. Ya, Dok ya. Jadi memang istilahnya ada 3 faktor ya, Dok ya. Kalau misalnya kalau wanita kan mungkin tidak bisa memungkiri kalau terjadi suatu penurunan estrogen. Ini pertanyaan itu, apakah osteoporosis hanya terjadi pada wanita? Enggak, laki-laki juga ada. Gitu. Tapi jarang. Ya, jadi jarang artinya bahwa perbandingannya. Jadi memang mayoritas wanita. Karena apa? Karena wanita tadi estrogen tadi itu. Nah, kalau perempuan laki kan nggak ada. Jadi nggak punya. Makanya wanita itu susah ditebak. Iya, luar biasa penjelasan dari Dokter Bintang ya. Semoga ya Sobat Muardi yang dari Instagram terjawab ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Facebook, Dokter. Iya, Susilowati. Ya. Mau tanya dokter, saya operasi THR. Awal Maret. Nah, yang ingin saya tanyakan, kok tulang paha saya kadang terasa nyeri. Itu kenapa ya, Dok? Saya autoimun. SSOP THR kanan, kiri. Tulang paha yang nyeri yang kiri. Iya. Ini kalau bisa disebutkan usia berapa ya, Mbak Susilowati ini? Usianya bisa ditanyakan. Naik, belum tahu, Dok. Dikepoin dulu itu. Ya, jadi untuk menjawab ini, karena saya tidak tahu operasi THR-nya itu indikasinya karena apa. Ya kan? Jadi kalau indikasinya biasanya THR itu oleh karena osteoartritis, bukan osteoporosis. Gitu. Jadi suatu kondisi yang sendinya itu sudah rusak, menyempit, sehingga terjadi suatu geseran antara tulang pahanya dengan tulang panggulnya. Jadi ya geser gitu, akhirnya nyeri sekali. Nah, saya belum tahu, saya belum bisa jawab. Ini kan penyakitnya TOA, beda dengan osteoporosis. Ya. Tapi kalau usianya berapa nggak jawab ya? Ya, belum, Dok. Nanti coba kita tanyakan kalau usia. 50 tahun. Nah, ini 50 tahun relatif masih muda ya. Jadi mungkin saya akan bisa. Operasinya di mana? Bukan sama saya ya? Saya lupa. Operasinya sama siapa, di mana, indikasinya, nah itu yang nanti bisa dilacak ya, Dok. Kira-kira bisa kembali ke dokternya untuk menanyakan kira-kira penyebab nyerinya karena apa ya, sehingga ini satu kasus yang osteoartritis ya, bisa saja osteoartritis ada osteoporosis juga. Beda bersamaan ya. Oke. Ya, ini menarik, Dok. Osteoporosis, osteoartritis. Bedanya apa nih, Dokter? Iya. Ya, teman-teman mungkin agak sedikit. Jadi kalau osteoporosis itu mengenai pada tulang panjang. Tulang panjang. Artinya bahwa tadi ya, komposisinya berubah. Menjadi keropos. Kalsiumnya menjadi jarang ya. Oke, sehingga dia menjadi rapuh karena rongganya besar-besar. Sehingga fragile, gampang patah. Lah, kalau osteoartritis ini adalah mengenai sendi, aus sendi namanya. Ini jadi bantalannya yaitu tulang rawannya itu aus. Oleh karena satu obesitas, kemudian kita jadi ada penyakit lain. Tapi osteoartritis yang oleh karena masih mudanya tuh olahraganya sangat hebat sehingga lututnya ini akhirnya overuse, gitu, cepat sekali mengalami aus sendi. Suatu kondisi yang berbeda. Tapi satu orang bisa mempunyai
dua penyakit itu, ya osteoartritis gitu. bisa juga osteoporosis. Ini iya. bagiannya ortopedi memang. Ya, wah, luar biasa, ya. Oke. Jadi kan pertanyaan tadi nih ya, Mbak Susilowati, apakah mengalami osteoporosis? Iya. Belum tentu. Belum tentu. Iya, Ya, saya jadi- harus ya. Karena osteoporosis itu harus dibuktikan dengan fotonya juga bisa lihat, kemudian dari labnya, kemudian dari ininya apa namanya BMD. BMD itu adalah BMD itu apa, Dok? bone mineral density. Jadi suatu alat di Muadi ada. Jadi orang yang kita curiga osteoporosis ini kita masukkan dalam suatu alat seperti kayak tabung gitu, maka dia akan keluar hasilnya di daerah punggung berapa, hasilnya di tangan berapa, di panggul berapa. Nah, dari situ Kayak di scan gitu, Dok? iya di scan. Nanti akan muncul bahwa oh ternyata BMD-nya dia kalau dikatakan osteoporosis adalah kurang dari 2,5 standar deviasinya. Oh, gitu. Itu alat yang tinggi. Jadi kalau memang ingin mengetahui begitu, bisa ke Muardi untuk dicek osteoporosisnya. Langsung konsultasi sama dokter Iya. bintang. Ya, di situ dokter gitu. ada di situ, nggih. Ada. Wah, luar Nih, biasa sekali. sanguin plekmatis ini. Ya, ini ada pertanyaannya banyak sekali, Dok, ya, tapi kita pilih-pilih. Ya, ini ada dari sanguin plekmatis. Waduh, namanya bagus. Dok, saya pernah patah tulang di kaki 5 tahun yang lalu. Apakah kaki saya rapuh dan berisiko terkena osteoporosis? Kayaknya cowok ini ya, Dok. Hah? Cowok? Kayaknya. Sanguin plekmatis. Jadi patah tulangnya di kaki 5 tahun yang lalu itu karena apa? Karena trauma? Kalau karena trauma bukan osteoporosis. bukan. Jadi osteoporosis itu kalau fraktur itu traumanya nggak hebat. Oh. Jadi contohnya kita Kesandung. kesandung gitu aja jatuh gepluk patah. Patah. Wah. Nah, padahal harusnya kan kata jatuh belum ngomong gitu kan enggak apa-apa. Tapi ini hanya jatuh gini aja, tangannya Rapuh. tangannya rapuh, patah. Berarti dia osteoporosis ya. Oh iya. Jadi kalau kaki saya rapuh udah berisiko kena osteoporosis. Enggak, saya kira jangan terlampau khawatir. Tapi dipastikan dulu patah tulangnya karena apa? Karena apa dulu ya, Dok? Ya, Tapi apakah dari misalnya riwayat trauma, Dokter? Riwayat trauma, riwayat operasi, apakah mungkin dia berpotensi untuk osteoporosis, Dok? Bisa. Jadi kalau orang habis operasi, biasanya kan tidak boleh jalan dulu, tidak boleh untuk mijak, Iya. ya kan? Nah, dengan tidak ada beban, maka tidak akan ada rangsangan, Oh. ya toh? Nah, itu juga pembentukan tulang di situ akan mengalami penurunan, ya toh? Tapi biasanya itu akan ada kalau di dokter itu akan ada tahapan untuk mulai weight bearingnya, mulai menapaknya. iya. Tapi tidak boleh secara Langsung, langsung ya. karena kemampuan daripada tubuh untuk menopang yang tempat patahnya itu belum kuat. Jadi namanya ada partial weight bearing. Oh. Jadi dia bertahap 25%, 50%, 75%, 100%. Oh iya. Itu akan diajari Apa namanya nantinya. exercise dari Ya, fisioterapi itu dari mungkin. fisioterapinya ya. Ya, ya. Tuh, Mbak Gaby itu ada. Ya, luar biasa. Oh ya, ada juga, Dok. Ini ada Mbak Gaby dia. Dok, di usia berapa kita wajib waspada terkena osteoporosis? Wah, ini menarik, Dok. Kapan kita harus waspada ini, Dok? Iya. Jadi untuk wanita itu peak bone mass-nya. Jadi Bone mass. wanita itu meningkat secara bermana itu usia 30-an. Wah, cantik-cantiknya ini. Ya, itu 30 tahun itu adalah kondisi paling tinggi. Nah, kalau umur 30 itu pelan-pelan mulai menurun sampai dia tidak menstruasinya. Oh. Nah, begitu tidak menstruasi, maka dia akan jatuh. Langsung grafiknya tuh turunnya drastis. Oh. Nah, itulah yang harus diwaspadai. Makanya saya bilang kalau namanya di sini kan adalah bagaimana menghindari atau sebetulnya pencegahan, ya toh, pencegahan. Jadi cegah tadi itu olahraganya rutin, kemudian hindari faktor-faktor yang menyebabkan absorpsi kalsiumnya menurun, ya toh. Kemudian asupan vitamin D-nya juga bagus gitu. Iya. Otomatis nanti akan osteoporosis pada wanita tidak bisa dihindari. Nggak bisa dihindari. Karena Ya. pada saat dia sudah nggak mungkin wanita itu nggak menstruasinya status seumur hidup nggak. Dia akan turun langsung. Nah, itu akan berbeda gitu ya. Ya, ada waktunya penurunan tadi yang istilahnya di umur kira-kira umur berapa, Dokter? Menurunnya itu jadi dari 30, 40 mulai menurun terus. Oh. Tapi grafiknya agak landai gitu Berarti ya. Tapi begitu sudah menopause
grafiknya turunnya langsung drastis. Berarti setelah Ya. menopause ya, Dok, Setelah ya, menopause itu drastis. wajib untuk istilahnya Ya. waspada Ya. istilahnya ya. Ya, luar biasa sekali ini ya. Itu, ini mungkinnya Ya, belum. iya ini Dok dari di Facebook ini Dok. Oh, Facebook ya? Ya, Dok dari Endah Rahmawati. Dokter, saya umur 52 tahun. Penderita endometriosis. Sudah terapi hormon Tapros, plus Visan. Hasil foto torak, spondilitis thoracalis, spondyloarthritis corpus. Oke. Wah, apa itu karena terapi hormon, Dok? Iya. Jadi endometriosis memang harus terapi hormon, gitu. Oh iya, endometriosis. Kemudian spondylosis thoracalis sama spondyloarthrosis corpus itu oleh karena terjadi suatu pengapuran yang berbeda ya. Jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa ini terkait terapi hormon. Terapi hormon biasanya osteoporosis. Kalau ini kan artrosis. Jadi seperti tadi bantalannya daripada masing-masing tulang belakang itu aus, sehingga dia ada seperti kalau di ujung-ujungnya itu ada pengapuran, osteofitnya namanya. Itu yang spondyloarthrosis corpus itu. Nah, spondylosis thoracalis itu sama. Jadi dia mulai mengalami degeneratif. Jadi pada usia tua. Tapi ini ibu ini 52 tahun relatif masih muda ya. Mungkin kalau untuk Bu Endah, lebih baik bisa kontrol untuk cek kalsium sama untuk BMD-nya. Oh, yang di scan tadi ya, Dok ya. Yang saya usulkan itu ya. Ya, nanti bisa konsultasi dengan dokter sekalian. Ya, boleh. Untuk memastikan gitu. itunya. Ya. Oke, ya. Minta dirujuk aja. Minta dirujuk dari BPJS. Supaya bisa bayar supaya di BPJS. Dibayari kok BMD di BPJS. Oh, gitu ya, Dok ya. Tercover ya, Dok ya. Kalau di sini. Oh, kalau di sini tercover. Ya, tercover. Di tipe A tercover ya. Oh, iya. Ya, jadi silakan. Kemudian apakah osteoporosis di sana? Oh iya, ini ada lagi, Dok. Latasia Rahel. Apakah osteoporosis ini bisa disembuhkan, Dok? Wah. Akibat fatalnya apa ya, Dok, kalau kita telat menyadari dan telat menangani? Iya. Seperti yang saya katakan tadi ya, osteoporosis itu tidak bisa disembuhkan. Yang bisa adalah dicegah. Waduh, ini ya. Nah, jadi kalau sudah osteoporosis itu kebalik. Jadi kita bukan lagi mengatakan bahwa dia disembuhkan, tapi diperlambat. Karena osteoporosis itu namanya aja adalah pada osteoporosis primer. Jadi osteoporosis yang manusiawi terjadi pada perempuan oleh karena kadar estrogennya itu sudah menurun atau tidak ada. Ya, itu yang perlu disadari. Kemudian apakah fatal? Fatalnya kalau kita nggak tahu tiba-tiba patah. Tiba-tiba karena rapuh tadi itu. Iya, fragile tadi itu. Jadi ya sebaiknya yang paling penting adalah kalau kita merasa ngilu-ngilu yang tidak tahu pinpointnya. Jadi tanya, Bu, sakitnya bagaimana? Badan saya nggak enak semua, Dok, sakit semua. Ya, itu osteoporosis bisa. Karena tidak bisa menyebutkan titiknya. Jadi orang osteoporosis itu kalau ditanya itu ya pernah saya pasien tuh dia itu gerak sedikit sakit, miring dikit sakit, ya toh, duduk nggak bisa, apa saja. Karena apa? Karena tulangnya begitu kroposnya. Iya. Nah, setelah diterapi ya dia akhirnya bisa berdiri, bisa tegak dan nggak kesakitan. Ya, sakitnya kasihan kalau misalkan osteoporosis itu nggak tahu titiknya tadi ya, Dok. Iya, sakitnya sebelah mana? Wah, seluruh tubuh gitu. Kadang nggak bisa menyebutkan gitu ya. Iya. Ya, ini untuk untuk pencegahannya sendiri, Dokter. Pencegahan sendiri selain olahraga tadi ada istilahnya makan makanan ya, Dokter. Iya. Nah, makan makanan ini apa ini, Dok? Iya. Mungkin langsung dispesifikan untuk. Jadi kalau pencegahan tadi kan katakan tadi bahwa kita harus menghindari makanan-makanan yang berpengaruh tadi, misalnya kopi, alkohol yang katakan gitu ya. Kemudian obat-obatan yang mengandung kortikosteroid. Gitu. Biasanya orang-orang yang di desa atau di awam itu biasanya beli obat biru namanya. Jadi pil biru gitu ya. Jadi sakit begitu minum pil biru. Sekali minum pil biru. Padahal pil biru itu adalah prednison. Jenisnya kortikosteroid. Obat dewa. Pokoknya saya minum itu langsung enak. Padahal dia menyebabkan osteoporosis. Tahu-tahu karena suatu penggunaan yang lama, maka dia menjadi tadi keropos kan. Nah, tiba-tiba dia patah. Bisa. Terus yang kedua,
mengkonsumsi apa saja makanannya. Makanan satu yang bagus ya. Jadi ada dua, makanan yang mengandung kalsium dan mengandung protein. Itu kalau bisa dikonsumsi. Nah, yang aman adalah memang susu. Dikatakan ini dalam mengkonsumsi susu, apakah yang tidak suka minum susu? Enggak, bukan rentan ya. Susu itu adalah salah satu produk yang mengandung tinggi kalsium. Susu. Iya. Ya toh? Jadi kalau orang enggak minum susu, ya rugi aja karena sumber kalsiumnya dia kan paling banyak gitu ya. Tapi kalau begitu Anda kalau mampu ya beli salmon. Trout itu kandungan apa namanya termasuk tinggi, paling tinggi ya. Nah, kemudian kalau sekarang ini di kita banyak supermarket okra. Jadi dia tuh buahnya panjang, hijau gitu. Nah, terus kan dibuat dioseng-oseng itu dia enak. Okra namanya. Itu banyak. Itu kalsiumnya tinggi, ya. Kemudian ayam, tapi yang bagian dada. Ayam. Ya, jadi breast itu tinggi, ya. Kemudian susu tadi. Kemudian sayur-sayuran itu brokoli, ya juga ya kalsium tinggi. Saya kira nanti kalau mau datanya lengkap itu datang ke konsultasi gizi itu kan diberi daftar nanti. Makannya apa saja? Kalsium. Iya, tinggi kalsium apa saja. Dan dengan begitu kita akan tahu bahwa makannya itu lebih bagus ya. Nah ini tadi ya, ketika yang dewasa belum tadi ya itu ya. Ini dari Jati Bagus. Ya. Selamat pagi Dok. Dok, apakah konsumsi susu bisa mengurangi risiko osteoporosis? Ya, ini tadi bahas susu ya Dok. Ketika dewasa, apakah bagus minum susu untuk tulang Dok? Karena katanya bisa membuat batu ginjal. Nah, ini yang biasanya menjadi. Jadi pada awam itu selalu ada ditakut-takuti, ya toh, bahwa Allah itu memberi pada kita ini ada keseimbangan dan kemampuan tubuh itu untuk regulasi. Jadi kalau orang minum kalsium, kalau berlebihan, jangan khawatir, dibuang dia. Dibuang, ya toh lah. Kondisi ginjal yang bagus, maka pembuangan kalsium oleh ginjal itu nggak jadi batu. Ya, sempurna pembuangannya. Sempurna. Tapi kalau ada yang lainnya, misalkan dia ada kecenderungan urinnya itu basah. Nah, itu dia bisa akhirnya mengendap jadi batu. Bisa. Tapi ada orang yang minum susu banyak enggak apa-apa, tapi ada yang makan sedikit aja jadi batu. Iya. Ya kan? Ada misalkan asam urat, karena batu itu macam-macam ya. Nah, itu juga harus jadi tidak semerta-merta kalau orang di luar negeri itu minum susunya lebih banyak daripada kita, ya toh? Tapi jarang yang kena batu ginjal, kan gitu ya. Jadi termasuk genetik juga bisa, itu ya. Apakah kualitas susu mungkin Dok? Kalau kualitas susu, ya saya katakan bahwa susu itu yang bagus adalah susu skim. Yang susu skim ya, itu yang khusus. Jadi sudah lebih dipusatkan bahwa dia kandungan kalsiumnya tinggi. Kan ada susu yang fat gitu, ada susu skim, itu beda. Yang bagus susu skim memang. Susu skim ya, mungkin bisa menjadi catatan untuk teman-teman Muardi ya, sobat Muardi. Nah ini, yang tadi. Nah ini ada Astrid Kusuma Dok. Dok, apakah olahraga yang baik untuk mencegah osteoporosis apa ya? Oke. Jadi seperti saya katakan tadi ya, jadi olahraga yang baik itu bukan dilihat dari beratnya, seberapa besar dia keluar keringat gitu, tapi dari rutinitasnya. Wah ini ya. Rutinitasnya, konsisten ya. Kalau olahraga sekali sampai berat, sampai ini menggeh-menggeh gitu, kemudian kecapean, kemudian 1 minggu nggak olahraga, ya kan? Nah itu nggak bagus. Yang itu adalah jalan kontinu, ya 1-2 jam. 1 jam ya, 30 jam jalan baca tanpa harus dengan sampai menimbulkan kecapean yang sangat, itu bagus ya. Kemudian olahraganya ada senam osteoporosis. Ada itu Dok? Ada, senam osteoporosis nanti akan kalau memang ini bisa saya kasih linknya. Jadi di Perosi, di Indonesia ini kan ada Perosi. Perosi adalah Perhimpunan Osteoporosis Indonesia. Nah itu dia ada senam yang secara virtual. Dulu kan kalau kita belum ada COVID ini kan kita mesti bareng-bareng ya. Nah itu ya. Kan nggak ada, jadi virtual. Itu ada linknya Zoom. Jadi kita bersama ya. Tapi jangan salah bahwa osteoporosis itu hanya untuk orang tua.
Jadi yang muda tadi betul itu, olahraga yang baik untuk mencegah osteoporosis apa? Ya itu senam osteoporosis. Iya, Ya, gerakannya energik ya, tapi tidak sampai membuat apa namanya kelelahan gitu ya, dan itu rutin ya. Ya, luar biasa sekali. Ya, dokter, ini ada sekaligus untuk memperingati Hari Osteoporosis. Oh iya. Sedunia ya, Dok ya, osteoporosis Sedunia, yang jatuh pada tanggal 20 Oktober. 20 Oktober. Iya, betul. Ya. Itu mungkin ada kegiatan sendiri, Dok, dari Perosi tadi atau gimana? Iya. Kemarin kalau nggak salah sudah hari Minggu kemarin. Hari Sabtu ya. Hari Sabtu kemarin. Ya. Hari Sabtu kemarin itu kegiatannya itu satu seminar untuk para dokter, gitu, terus seminar awam. Oh, seminar awam. Seminar awam itu minggunya termasuk olahraga bersama seluruh Indonesia, senam osteoporosis tadi. Oh, itu ada. Iya. Nah, mungkin nanti di sini untuk yang awam itu ada perwatusi. Perwatusi. Apa namanya? Perkumpulan wanita tulang sehat. Iya. Indonesia, ya. Itu ibu bisa bergabung itu. Jadi bisa melakukan senam, kemudian kalau di Solo ini ada perwatusinya, itu nanti juga bisa ditanyakan, nanti saya berikan kepada Mbak Mary ya, ya Mbak Mary, untuk linknya supaya bisa bergabung di perwatusi. Iya, luar biasa. Wah, ini ada pertanyaan lagi, Dok, dari teman-teman Instagram. Dok, wanita usia 40 tahun ke atas, apakah aman kalau olahraga aerobik? Iya. Aerobik itu senam aerobik itu ya? Aerobik yang apa namanya? Memang berbeda gerakannya ya. Tapi intinya bahwa olahraga yang tidak boleh menyebabkan fatigue. Fatigue itu artinya begitu habis olahraga terus kecapean, terus jarem kabeh, akibatnya dia nggak mau olahraga lagi. Ya, jadi aerobik pun kalau dibuat kontinu sehingga tubuh menjadi adaptasi, bugar, ya nggak apa-apa, monggo. Nggak apa-apa ya. Berarti kalau. Tapi ada gerakan-gerakan yang untuk osteoporosis itu yang dihindari. Nah, itu ada, tapi juga ada yang diperbanyak kan juga. Gitu ya, itu. Nanti ada senamnya ada itu. Iya. Wah, ini ada dari tadi Mbak Susilawati, Dok, tentang bagaimana dengan penderita autoimun. Apakah boleh minum susu? Iya. Kalau boleh yang bagus susunya apa? Waduh. Iya. Ini kalau penyakit autoimun itu kan mesti harus rutin berobat ke dokter ya. Jadi jadi di tempat kita itu ada dokter penyakit dalam yang khusus autoimun. Saya kira lebih baik untuk berkonsultasi secara detail ya. Nanti kenapa? Jangan sampai nanti autoimunnya itu saya bilang katakan boleh, ternyata di daftarnya itu termasuk dia yang tidak boleh karena ternyata alergi. Gitu. Karena autoimun itu untuk orang biasa kadang-kadang tidak apa-apa, tapi pada autoimun sensitif. Jadi itu yang harus dimengerti. Nah, boleh bagus susunya apa ya, Dok? Kalau usia 52 susu yang susu skim itu bagus ya. Tapi pastikan kepada dokternya apakah termasuk daftar yang menjadi kontraindikasi. Jangan sampai ternyata dia alergi gitu ya. Jadi tetap konsultasikan lagi ke dokter yang biasa menangani ya, Dok ya. Nah, diturunkan Mbak itu. Ya, dokter tanda-tanda itu. Ya, ini ada dari Dewi Tania Dewi. Dok, tanda-tanda atau gejala awal dari osteoporosis yang harus kita waspadai. Ya, tadi saya katakan. Ya, tadi sudah nyeri dibahas. Tadi ya, bahas nyeri yang tidak tahu di mana titiknya. Titiknya nggak tahu itu tanda-tanda ya. Itu sama juga pertanyaannya sama ya. Dari Mardi Bayu Haji. Jadi kalau penjenengan jadi satu sudah nggak mens, terus dia nyeri tapi dia tidak bisa menunjuk. Nyerinya di mana? Pokoknya badan saya sakit semua. Nah, itu salah satu tanda-tanda osteoporosis. Karena tidak bisa osteoporosis itu general. Jadi dia kroposnya itu secara menyeluruh dalam tubuh. Karena kadar kalsiumnya kan rendah. Tapi di darah tinggi. Oleh karena pengerusakan dari tulang itu dia besar. Nah, sehingga ditaruh darah kemudian dibuang ke ginjal. Jadi akibatnya kayak kita ini silent thief. Jadi silent thief itu adalah osteoporosis adalah pencuri tulang yang hebat, yang diam-diam. Tahu-tahu kropos
patah. Nah, gitu ya. Begitu ya. Jadi memang Iya, silent thief gitu ya. dia. yes, seperti mungkin kalau rematik gitu ya, Dok ya. Rematik itu gejala dhisik. Oh, gejala Rematik dhisik. nyeri dulu ya. Kalau osteoporosis enggak, dicolongi dulu dikit-dikit, enggak kerasa. Kalau sudah mulai banyak manifest, nyerinya nggak tahu di mana. Ya. Itu bedanya gitu. Jadi memang ya tadi karena silent ya makanya. Iya, nggak kerasa gitu ya. Ya, yang perlu diwaspadai. Dok. Ya, ini masih pada bergabung ini, Dok, ke teman-teman Muardi wae ya, sobat Muardi wae yang dari Instagram maupun dari Facebook ya, Dok ya. Facebook, Instagram, Twitter nggak ada ya? Yang dari Twitter? Ya, Twitter belum ada. Dok. Oh, belum ada ya. Oh, masuk Twitter juga. Iya. Ya, mungkin kalau dari Dokter Bintang, apakah dari pasien yang ada di Muardi ini, Dok, terapinya mungkin, Dok? Oh iya. Ya, terapinya bagaimana? Ketika Jadi sudah mengetahui kalau terdiagnosis osteoporosis. ya, jadi kalau kita, karena saya juga termasuk di Perosi, kan kita perhimpunan seluruh dunia juga ada, namanya IOF, itu International Osteoporosis, apa namanya, F-nya itu Foundation. Jadi dia secara dunia itu memberikan rekomendasi. Jadi terapi untuk osteoporosis itu ada 3. Ada 3. Ya, jadi penyebabnya kan karena dia ini keropos oleh karena aktivitas daripada osteoklas. Osteoklas itu adalah sel pengrusak tulang. Itu meningkat. Gitu. Itu harus dihambat. Nah, jadi kalau minum obat adalah minum anti osteoklastik. Osteoplastik. Ya, namanya golongan bifosfonat. Yang pertama. Itu kalau penyebabnya karena nggak menstruasi lagi. Yang kedua, intake kalsiumnya dipelihara. Antara kalau kita kan adalah antara 1000 sampai 1200 ya miligram per hari. Kemudian vitamin D-nya. Vitamin D. Lah, kombinasi inilah yang harus kalau pada orang yang sudah tua itu di maintenance. Kalau saya ngomong kepada pasien biasanya suami kedua. Jadi suaminya yang pertama kan ada, tapi ini suami kedua adalah harus kemana-mana diminum, dibawa dan diminum. Itu karena maintenance gitu ya. Iya. Gitu. Ya karena harus terkontrol istilahnya ya. Sama gitu. obat lagi ya. Jadi 3 itu harus ada ya. Memang gitu. Luar biasa sekali ini. Ya, ini ada pertanyaan lagi, Dok, yang masuk, Dok. Dari Vela Mustika. Dok, apakah anak kecil juga bisa osteoporosis? Biasanya apa penyebabnya? Iya, jadi anak-anak itu bisa osteoporosis biasanya karena penyakit. Oh, karena penyakit. Biasanya ada namanya penyakit yang Paget disease. Paget disease itu adalah yaitu tadi tulangnya itu tidak bisa dengan baik mineralisasinya, kalsiumnya masuk ke tubuh enggak. Akhirnya dia getas. Tulangnya itu enggak. Kalau kita kan tulangnya itu pinggir-pinggirnya tebel, ada lumennya, ada tengahnya itu ada lubangnya. Kalau kita tulang pahanya sapi gitu ya, kita potong itu kan ada tengahnya yang sumsumnya gitu kan. Kalau pada Paget disease nggak ada. Dia nggak punya sumsum, jadi dia fragile. Nggak ada isinya lah. Nggak ada lumennya. Nah itu dia itu. Kemudian osteogenesis imperfecta. Jadi tulangnya itu lentur, gampang patah karena komposisinya nggak yang seharusnya. Jadi yang ini penyakit-penyakit. Jadi kalau yang osteoporosis itu banyak pada anak-anak, tapi yang bukan karena primer, karena kan primer karena osteogen tadi ya. Ini karena penyakit, gitu. Jadi ada namanya osteogenesis imperfecta itu anak kecil tulangnya rapuh, operasinya bolak-balik, gerak sedikit patah. Operasi penyambungan tulang. Iya, jadi dia itu tulangnya itu gampang sekali patah, kasihan. Jadi sehingga pada saat dia jalan pun itu tiba-tiba patah bisa. Jadi namanya kita operasinya itu kebab. Jadi biasanya patah, pasang wire, patah lagi, wire lagi, ya gitu. Jadi kasihan itu yang terjadi gitu. Tapi apakah itu ada terapi khusus, Dok, untuk ada ya, tapi untuk biasanya karena itu genetik. Genetik sehingga ya susah, karena genetiknya seperti itu.
terobosan kita belum untuk mengubah genetik belum ada. Iya, iya. Mudah-mudahan nanti akan ada. Iya, Gitu. semoga mari ya. Seiring dengan perkembangan ilmu kedokteran ya, Dok Iya, ya. heeh, heeh. Iya, iya, iya. Oh, nih, ini ada Saula Rafika. Dok, bagaimana jika osteoporosis dibiarkan? Karena orang tua kadang susah diajak berobat, Dok. Waduh, Iya. ini curhat menantunya kayaknya. Ini gini, kalau orang tua kadang susah diajak berobat, itu kurang pinter ngerayunya. Iya, itu tadi. Karena menantunya. Gitu kan? Jadi harus bisa ngajak supaya mereka tahu bahwa mencegah itu lebih bagus daripada mengobati. Ya, Ditunjukkan gambar-gambar ini loh Bu, kalau misalkan penjenengan nggak mau berobat, nanti patah begini, patah di panggulnya, tiduran nggak bisa bergerak, bokongnya boroken. Nah, tunjukkan yang takut itu, akhirnya mau berobat. Biasanya karena ketidakmengertian kenapa kalau sudah terjadi itu bagaimana. Itu biasanya karena itu. Jadi kalau seperti saya katakan Mbak Saula ini ya, harus ditunjukkan foto-foto yang pasien yang karena osteoporosis patah, dioperasi, kemudian kalau yang nggak dioperasi itu tiduran terus, ya kan? Kemudian bokongnya ini bisa luka dekubitus toh, gitu ya, gitu. Kemudian boroken, bau semua, malah susah nanti gitu. Nah, itu akhirnya ibunya pasti akan mau, ya. Terus ajak ke saya, nanti kan otomatis ketawa terus ibu. Nah, itu yang paling penting. Nanti di rumah sakit ketemu sama dokter bintang, jamin Bu. Nah. Artinya gini, jadi seorang dokter untuk pasien-pasien tua itu harus ada trik tersendiri, untuk menimbulkan semangat, menimbulkan bahwa dia masih berharga, dia masih layak hidup normal, dia layak untuk hidup tanpa nyeri, ya kan? Nah, semua dikasih tahu ke modalitasnya banyak. Jadi sekarang orang tua bukan berarti harus susah, ya. Yang susah memang ngajaknya, nah itu harus pintar ngerayunya gitu ya. Iya, luar biasa. Ya, jadi dokter bintang ini berarti pengalaman sama pasien muda sama pasien tua ya, Dok ya. Iya, ini ada yang bergabung lagi, Dok, pertanyaan yang masuk. Pagi Dok, izin tanya, saya ada autoimun. Waduh, banyak juga ini ya sobat Marti yang autoimun. Dan pernah jatuh retak di bahu kanan. Tapi kenapa ya, Dok, punggung sama lutut saya sering nyeri. Itu. Umur masih 24 tahun. Apa efek dari steroid atau jarang minum air putih ya, Dok? Iya. Ya, jadi ini suatu kondisi yang osteoporosisnya osteoporosis sekunder. Ya. Jadi saya katakan tadi, kalau ada orang yang masih muda minum steroid jangka panjang, mesti tulangnya akan menjadi rapuh. Jadi saya katakan bahwa memang itulah penyakit-penyakit autoimun itu kan penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan tergantung. Harus minum kortikosteroid. Tetapi kalau berobatnya rutin, maka steroidnya itu akan bisa di tapering off. Bisa hilangkan pelan-pelan. Ya, dikurangi dosisnya pelan-pelan ya. Nah, kemudian biasanya orang autoimun itu mengalami juga osteoartritis. Yang diinjus oleh karena tadi itu obat-obat steroidnya itu juga. Jadi pengalaman saya, pasien saya umur 24 ya. Ini 24, Dok. Nah, 26 tahun itu pinggulnya kanan kiri, lutut kanan kiri itu sudah dempet semua. Nyeri sekali, jalan nggak bisa kaku, nggak bisa buka gini. Yang perempuan nggak bisa buka, ini sudah punya suami kan susah. Terus ya, ini salah satu tindakannya bagaimana? Ya sudah, saya akan operasi. Nah, operasinya bagaimana? Ya tadi itu diganti sendinya. Alhamdulillah kemarin yang kanan kiri sudah saya operasi. Nah, tapi yang lututnya belum. Nah, ini kalau jalan dia kesakitan karena dempet semua. Sangat nyeri sekali. Nyeri sekali. Apalagi lutut kan tumpuan ya, Mas Pinky, ini di mana nih tinggalnya? Mudah-mudahan bisa tersolusikan ya. Supaya lututnya bisa nanti juga hilang nyerinya, encoknya juga ya. Bisa komprehensif lah terapinya ya. Kalau memang perlu dikonsulkan ke lebih tinggi, minta dikonsulkan ke berjenjang gitu kan, sampai ke muadi gitu ya, supaya bisa bisa ini perempuan apa laki loh?
Pinky Lorenza, cewek mungkin ya dok ya? Ini ya. Tapi kok Iya. mungkin. Ya intinya gitu ya. Jadi kalau memang minta ada rujukan, dirujuk supaya ketemu dengan apa namanya ahli-ahli yang memang di tipe A itu lengkap semua, ya. Oke. Iya dokter. Dan bisa ditanggung BPJS. Oh iya, itu yang penting. Itu yang penting. BPJS menanggung. Iya. Menanggung operasinya. Mungkin dokter Bintang ada pengalaman dokter untuk beberapa pasien yang osteoporosis yang sangat menyentuh hati atau gimana sangat berkesan. Jadi pengalaman saya yang sangat berkesan adalah saya dapat pasien umur 88 tahun. 88 tahun. 88 tahun datang ke saya dalam kondisi yang dia didatengin mau dipegang aja udah ketakutan. Oh. Karena badannya itu sakit semua. Gitu. Nah, dipegang kulitnya aja dia udah kesakitan banget. Oh. Miring sakit. Ya, disuruh bangun sakit. Jadi serba salah semua. Ya, kondisi seperti itu, ya dah. Dalam apa namanya? Anamnesa saya lebih cenderung ke arah osteoporosis. Ya toh. Nah, osteoporosis di saat yang aktif itu grogotannya. Jadi kayak orang itu kita tahu seperti semut ya. Nah, semut itu kalau ada makanan itu kan digrogotinya kecil-kecil itu. Gitu, sampai dia langsung hilang. Lah, sama tulang. Osteoporosis itu grogotinya itu begitu seluruh tubuhnya sehingga dia kayak orang itu sudah frustasi, sakit semua. Ya kan? Nah, terus setelah saya saya rawat, saya kasih anti nyeri nggak bisa. Karena tetap kesakitan. Tapi ternyata adalah tadi itu osteoklasnya itu sangat aktif sekali. Nah, maka saya berikan obat anti osteoklastik. Diberikan infus, kemudian obat-obat yang lain untuk kalsium dan lain-lainnya, vitamin D diberikan semuanya. Sehari, 2 hari, 3 hari dia bisa ketawa. Artinya apa? Artinya bahwa osteoklastiknya itu bisa dihambat, ya kan? Nah, itu memang injeksi dan itu memang obat-obatan jadi mahal. Karena obat itu mahal ya. Jadi, nah, yang perlu saya sampaikan di sini ini BPJS ini masih belum mengcover ya untuk osteoporosis ini, sehingga diperlukan istilahnya itu kebijakan dari manajemen untuk mendukung karena kasihan pasiennya, gitu ya. Ya, kasihan. Dan ini mudah-mudahan nanti BPJS juga bisa bisa mengcover gitu karena osteoporosis ini kan menjadi tugas kita karena usia harapan hidup masyarakat Indonesia ini kan sudah tinggi sekarang sehingga dia akan bisa memberi manfaat BPJS ya. Jadi tidak hanya karena dianggap ya obat yang murah-murah aja yang mahal itu menjadi cover gitu loh. Oke. Apakah tadi selain nyeri juga rapuh dokter? Ya jelas. Pasiennya tadi. Pasiennya ya. Tapi dia karena dia nggak mau gerak ya. Jadi kaku jadinya. Nah, akhirnya lebih ke kaku ya. Lebih ke kakunya. Akhirnya pada saat itu kita komprehensif dengan fisioterapi. Di saat dia sudah kalau dipegang aja kesakitan sudah enggak, nah, dia baru mulai gerak. Gerak pun tidak boleh terlampau ekstrim, bisa rapuh itu gitu ya. Jadi gitu, gitu ya. Ya. Oh, ini ada pertanyaan lagi dokter, ternyata masih ada yang masuk, Dok. Ya. Dok, dari Tias Ratih, Dok, apakah kita bisa melakukan pengecekan apakah kita osteoporosis ya tadi ada. dengan di lab ada. Kalau untuk di lab biasa ada, tapi itu namanya adalah parameter untuk osteoporosis. Bilang aja ke labnya itu udah tahu dia, ya. Kalau tapi itu bayar sendiri, ya. Gitu. Nah, tapi kalau yang BMD itu bisa di BPJS kalau dirujuk ke sini, di Muardi. Ya, jadi kalau pengecekan bisa untuk di lab ada kalsium darah kan gitu ya. Kemudian apa glukosamin ini? Apa? Oh ya, ini dari Rulita Prabawati ya. Bagaimana penggunaan glukosamin untuk usia lanjut, Dok? Iya. Jadi glukosamin ini beda lagi penyakitnya. Glukosamin ini untuk osteoartritis ya. Oh iya. Osteoartritis. Jadi berbeda penyakitnya. Glukosamin untuk usia lanjut berarti untuk yang mengalami aus sendi. Aus sendi. Gitu. Ya, cuman saya katakan glukosamin ini kan hanya merupakan ajuvan aja. Tidak mengobati, tapi adalah untuk menghambat. Jadi jangan punya pengertian bahwa glukosamin itu untuk menyembuhkan. Salah. Biasanya gitu, Dok. Ya, gitu ya. Jadi sebelum terjadi
aus sendi, preventif dulu, gitu. Diharapkan itu. Ya. Wah, mantap sekali ini dari obrolan dengan Dokter Bintang ini ya. Ya, tapi waktu juga yang akan memisahkan kita dokter ya. Bagi teman-teman Sobat Muardi yang terlewat pertanyaan-pertanyaan serta ilmu yang harus didapat tentang osteoporosis dengan Dokter Bintang, bisa hasil rekaman bisa dilihat di Facebook, YouTube, dan Instagram dari RSUD Dr. Muardi. Gitu. Lalu jangan lupa like, follow, dan subscribe and share akun media sosial kita ya, RSUD Dr. Muardi, supaya informasi-informasi tentang kesehatan selalu update ya. Dan ternyata ada pertanyaan lagi, Dok. Ya, nggak apa-apa, Dok. Karena ini ada masih injury time kalau sepak bola. Dari Rizky Mahardika. Dok, apakah kita bisa mencegah osteoporosis pada anak sejak anak dalam kandungan? Waduh, ini bukan lagi sejak dini, tapi dalam perut udah dicegah ini osteoporosis. Jadi untuk anak-anak itu sebenarnya pencegahan osteoporosis bukan ya, tapi adalah lebih kepada bahwa organ pada anak-anak itu bisa terbentuk dengan baik apabila ibunya mendapatkan gizi yang baik, sempurna, ya, sehingga apa yang bisa dimakan oleh anaknya melalui plasenta adalah suatu nutrisi yang lengkap. Nah, gitu. Jadi bukan lengkap, itu artinya apa? Bahwa proses pembentukan daripada semua organ-organnya itu oleh karena ibunya itu lengkap, maka insya Allah sempurna pembentukannya. Ya. Kecuali kalau ada genetik. Nah, itu berbeda, itu susah ya. Jadi kalau dikatakan mencegah osteoporosis pada anak itu bukan, tapi adalah pada bahwa ibunya memberikan suatu nutrisi yang baik yang bisa dia berikan ke anaknya melalui plasenta itu, sehingga proses pembentukan organ itu kan nggak langsung ya. Jadi ada trimester pertama bentuk apa, trimester 2 bentuk apa, trimester 3 bentuk apa. Itu secara komplit dibiayai atau disuplai oleh nutrisi yang baik dari ibunya. Yang penting itu, ya. Jadi sebelum osteoporosis adalah pembentukan tulang bayi dulu, itu lebih penting ya. Pembentukan bayinya. Daripada asalkan tidak ada genetiknya. Kalau genetik wallahu alam ya, Dok ya. Wallahu alam gitu ya. Gitu. Ya, mungkin dari Dokter Bintang apa istilahnya, ada sedikit closing statement. Closing statement. Iya. Yang jadi bisa kepada pulang. Masyarakat ini Indonesia mungkin nggak ya? Indonesia. Itu ada dari India, dari Pakistan. Oke, jadi saya katakan dari osteoporosis itu tidak bisa dihindari. Semua wanita yang sudah menopause akan mengalami. Tetapi osteoporosis itu bisa dihindari. Dicegah. Ya, dicegah, kemudian bisa diperlambat. Ya. Kenapa? Karena pada saat kita masih punya estrogen, maka buatlah tulang kita ini bisa mencapai peaknya, tingkat tingkat tertingginya. Sehingga pada saat dia nanti menstruasi, di rongrongnya itu karena dia peaknya tinggi, maka dia akan pelan-pelan. Nah, itu contohnya itu ya. Tetapi juga osteoporosis bisa diobati. Bukan berarti tidak. Tapi kalau untuk disembuhkan nggak bisa, karena estrogennya itu sudah manusiawi, dari sananya itu bahwa dia sudah nggak ada lagi. Dan itu merangsang osteoklas yang menggerogoti tubuh itu untuk bekerja. Luar biasa sekali. Saya kira itu. Ya, begitu. Jadi osteoporosis bukan akhir dari segalanya ya. Dan juga asupan atau juga tadi olahraga yang teratur, ya toh. Sewaktu masih muda. Yang tua pun juga begitu. Yang tua pun jangan merasa sudah tua kemudian nggak olahraga, ya. Nanti ada senam osteoporosis diikuti, ya toh. Kemudian intaknya nggak usah banyak, tapi cukup. Kombinasi kalsium, vitamin D sama bifosfonat tadi. Siap. Oke. Ya, luar biasa sekali Dokter Bintang. Terima kasih atas ilmunya dan waktunya yang diluangkan kepada kita semua ya, Dokter ya. Sekian mungkin kita tutup
acara kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.